Usaha retail itu bagaimana kita memperhatikan detail dari usaha tersebut yang kita perlu lakukan secara konsisten setiap harinya. Pelayanan jauh lebih penting daripada diskon yang kita berikan. Diskon membuat customer datang pada hari ini. Namun pelayanan yang baik membuat customer datang dan datang lagi ke tempat kita. Halo, selamat pagi. Hari ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kita menjalankan usaha retail dengan baik. Ya, saya banyak melihat beberapa teman-teman yang menjalankan usaha retail, padahal lokasinya bagus, strategis, modalnya juga kelihatan besar, namun pada akhirnya tutup. Nah, lalu apa yang menyebabkan usaha retail itu bisa berjalan atau malah sebaliknya, malah gagal? Ya, menurut saya usaha retail itu bagaimana kita memperhatikan detail dari usaha tersebut yang kita perlu lakukan secara konsisten setiap harinya. Menurut saya ada poin yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan usaha retail. Yang pertama, perlu perhatikan mana produk yang menjadi penggerak uang. Dalam arti mana produk yang buat orang datang ke toko kita. Misal, kalau di usaha TK, misalnya kita menjual pulpen dengan harga murah, yang marginnya cukup tipis, sehingga orang datang ke kita karena kita menjual barang-barang yang kompetitif harganya. Namun di luar itu, kita juga menyediakan aksesoris misalnya, yang marginnya cukup tinggi, sehingga bisa menjadi penyeimbang antara yang tadi, produk yang marginnya tipis dengan produk yang marginnya cukup tebal. Yang ketiga juga kita perlu menyediakan barang-barang supporting, barang-barang pelengkap. Sehingga dengan demikian, usaha kita bisa berjalan dengan margin yang cukup, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, yang kita perlu perhatikan adalah display. Ya, bagaimana kita menaruh barang yang buat orang tertarik, yang dulu pada saat masuk ke toko mungkin tidak menjadi pemikirannya untuk beli barang tersebut. Tapi karena pemajangannya bagus, sesuai dengan eye levelnya, sehingga tertarik akhirnya beli barang tersebut. Mungkin juga mengenai warna, layout dari toko kita yang menarik sehingga membuat customer jadi beli lagi satu. Demikian. Yang selanjutnya, ya, pelayanan. Ya. Menurut saya, pelayanan jauh lebih penting daripada diskon yang kita berikan. Ya. Diskon membuat customer datang pada hari ini. Namun pelayanan yang baik membuat customer datang dan datang lagi ke tempat kita. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pemilik toko retail maupun staf kita untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan dari dalam, pelayanan yang penuh dengan empati. Bagaimana kita membuat customer happy, bagaimana kita bisa mengenal customer yang datang. Sehingga mereka merasa dekat sama kita, sehingga akhirnya besok datang lagi, minggu depan datang lagi, dan seterusnya. Bahkan menjadi merekomendasikan toko kita ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Yang keempat, bagaimana kita memperhatikan musim. Ya, musim atau momen atau event di perjalanan toko kita. Seperti misalnya kami di toko ATK, bagaimana misalnya, di bulan ini ada event tahun ajaran baru. Bagaimana kita menyediakan barang-barang sesuai dengan kebutuhan tahun ajaran baru tersebut. Buku, pulpen, dan lain-lain. Seragam, dan lain-lain. Itu sebabnya di kami juga menyediakan lengkap mengenai kebutuhan untuk tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Demikian juga untuk event-event yang lain, misalnya hari ulang tahun atau misalnya hari perayaan tertentu bagi negara kita, ya kita sediakan barang sesuai dengan momen tersebut. Yang kelima, bagaimana kita memperhatikan data. Ya, data misalnya barang mana yang fast moving, barang mana yang slow moving, itu kita perhatikan sehingga kita bisa juga meletakkannya dengan baik, menaruhnya dengan baik, juga melakukan promo dengan baik sesuai dengan data yang kita punya. Jadi demikian teman-teman semua, beberapa tips dari saya bagaimana kita mengelola usaha retail agar berjalan dengan baik. Nah, apa yang saya adalah sesuai dengan pengalaman saya. Bagaimana dengan teman-teman yang sudah menjalankan usaha retail atau yang baru akan menjalankan usaha retail? Mohon share ya pendapat teman-teman, apa yang sudah dialami dan apa mungkin tantangan-tantangan hadapi agar kita bisa saling sharing bersama. Demikian, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.